Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Presiden Jokowi memperhatikan secara khusus, menekankan, mengingatkan kepada kelompok yang suka mempolitisasi agama, yang suka menggunakan agama sebagai kendaraan tunggangan politik identitas. Hal itu ditekankan, diingatkan secara keras oleh Pak Presiden Jokowi pada pidato tahunan di depan anggota DPR MPR Selasa sore tadi. Selengkapnya kita simak seperti apa Pak Jokowi meminta agar kita semuanya tidak menggunakan politik identitas, tidak mempolitisasi agama. Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Saya juga mengharapkan dukungan dari semua lembaga negara untuk menjaga dan membangun demokrasi di negeri kita ini, untuk memperkokoh ideologi bangsa. Saya menghargai upaya MPR dalam mendorong pengamalan Pancasila, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara, serta menggagas kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan global. Mengapa Presiden Jokowi menekankan kepada kita semuanya agar tidak lagi menggunakan politik identitas, mempolitisasi agama untuk kepentingan politiknya di pemilu 2024 nanti? Karena cara-cara mempolitisasi agama, cara-cara tersebut sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara, berbahaya bagi kerukunan kita, berbahaya bagi Bhinneka Tunggal Ika. Hanya berbeda pilihan politik, berbeda partai, beda calon presiden, kemudian harus bertengkar, harus menggunakan label halal haram, kafir, musyrik, ini bisa memicu perang saudara. Oleh karena itu, saya kira sangat tepat sekali apa yang tadi ditekankan oleh Presiden Jokowi. Mudah-mudahan kelompok yang selama ini mengkoar-koarkan politik agama, menggunakan agama sebagai kepentingan politik identitas, bisa mendengarkan pesan dari Presiden Jokowi ini. Tidak hanya mendengarkan, tapi dilaksanakan. Walaupun saya pesimis, gitu ya. Walaupun saya pesimis, mereka bisa mendengarkan, mengikuti arahan dari Presiden Jokowi ini. Karena sebagian dari mereka mengatakan Jokowi ini rezim zalim. Ya, ini politik, bagian dari suara politik identitas, bagian dari kelompok yang menggunakan agama sebagai tunggangan politiknya. Kalau tidak sepakat dengan kelompok mereka, anti-Islam, Islamofobia, zalim, kafir, itu adalah cara-cara narasi yang biasa digunakan oleh kelompok yang menggunakan politik identitas, yang menunggangi agama sebagai alat untuk kepentingan politik. Cara-cara itu tidak boleh dilakukan lagi. Dan kalau kemudian nanti muncul kembali, maka harus kita lawan bersama-sama. Ya,
harus dilawan bersama-sama, khususnya oleh aparat keamanan kita. Lah apa gunanya seruan-seruan semacam ini, peringatan semacam ini kalau kemudian tidak di follow up secara teknis oleh aparatur keamanan? Slogan tinggal slogan, arahan, anjuran tinggal anjuran, kalau tidak ada sanksi hukumnya ya bullshit. Lah ya, ini kan arahan normatif dari Pak Presiden. Teknisnya bagaimana menghadapi, mencegah, melawan kelompok-kelompok yang sering menggunakan agama sebagai tunggangan politik, ya harus dengan sanksi yang tegas. Jangan dibiarkan. Kalau hanya sekedar diamankan demo demi kepentingan politik, nanti diizinkan, diamankan, yuk jingklakan mereka, tahu nggak jingklakan? Menari-nari itu. Lalu nggak ada gunanya dong. Kalau kayak saya dan orang-orang lain, masyarakat sipil, non aparat, ya hanya bisa ngomong begini, mari saya mengajak kepada kita semuanya untuk jangan menggunakan politik identitas, jangan ikut-ikutan, hindari. Tapi aparat keamanan khususnya kepolisian tentu bukan hanya begitu dong. Kita ngomong begini membantu aparat keamanan. Tapi aparat keamanan langkahnya tentu berbeda. Seperti apa? Ya tidak tegas dong. Tangkapin orang-orang kelompok-kelompok yang menggunakan agama untuk politik itu. Job deskripsinya kan begitu. Ya kalau hanya sekedar dianjurkan, dihimbau, diperintahkan begini, tanpa ada sanksi yang tegas bagi para pelaku politik identitas, ya nggak ada gunanya. Lah, jangankan kok tidak disanksi, jangankan hanya anjuran. Wong ditangkap aja mereka nggak bersalah, ngaku nggak bersalah, jihad, takbir, kufar kafir, terus jalan karena tidak ada sanksi yang tegas. Maka terakhir himbauan Presiden Jokowi, penegasan Presiden Jokowi terkait dengan politik identitas ini tidak akan ada bermakna, tidak akan ada gunanya bagi kelompok-kelompok yang memang selama ini kecanduan politik identitas jika tidak diimbangi oleh sanksi dan aturan hukuman yang tegas bagi mereka. Siapakah pelaksana petugas yang memberikan sanksi? Aparatur keamanan, khususnya kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita.